saya Istar SPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang teks deskripsi. Pernahkah kalian berkunjung atau wisata ke pantai? Apa yang dapat kalian gambarkan dari melihat pantai? Yang kita bisa gambarkan atau paparkan ketika kita melihat pantai adalah ombak, pasir, karang, dan lain-lain. Pengertian teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, pengertian teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa tertentu secara jelas. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi terdiri dari 3. Yang pertama, ciri objek, ciri tujuan, ciri isi. Ciri objek teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, tertentu, yang kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya, si Bagas kelinciku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khususnya kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga dengan ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ciri tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dan sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan, melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, pesona, hingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri isi teks deskripsi. Ciri isi teks deskripsi terdiri dari 3. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa yang menggambarkan ibu yang baik dan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus seperti warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, dan orange. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat seperti ombak, menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus yang mengkonkretkan. Misalnya, warna dirinci menjadi merah, kuning, dan hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, seperti ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim. Dengan emosi yang kuat, misalnya indah,
diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian seperti terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau muda. Yang keenam, menggunakan bahasa cerapan panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang seperti kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Apa saja yang termasuk bagian struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi terdiri dari 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, penutup. Identifikasi adalah bagian yang berisi memperkenalkan nama objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Deskripsi bagian. Bagian yang berisi tentang gambaran rinci dari objek yang akan digambarkan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Penutup adalah bagian yang berisi kesan muncul yang didapatkan setelah melihat ke objek yang dideskripsikan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi terdiri dari yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata dengan huruf kapital. Yang kedelapan, penggunaan kalimat majas. Yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi.